الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعرج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسم طاهر مطهر معطر منور. من اسم مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. سيد القولين وشافي الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin kaum muhtaramin, para alimin ulama, para asatidatul fudala, para hadirin hadir yang dimuliakan Allah. Wabil khusus guru-guru kita tadi yang mukarram, guru kita Ustaz Badruz Zaman Nuratan El-Siraji, kemudian para abang-abang, abang Haris, abang Dirman, abang dan abang Rahmat, dan para abang-abang yang lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin hadirat yang hadir di majlis maulid, di majlis zikir, di majlis di mana disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga khususnya sahibul hajat, sahibul bait dalam acara milad lahiran. Kita doakan mudah-mudahan Allah taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan yang milad ini anak solehah, itu yang jadi yang bisa membanggakan orang tuanya, bisa bermanfaat buat dirinya, buat keluarga, buat lingkungan, dan buat agamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir di sini mudah-mudahan Allah taala kabulkan segala hajat-hajat kita dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah membaca suratul Yasin, dengan berkah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dengan hajat kita diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia orang-orang yang mengingat Allah. Sungguh mulia orang-orang yang mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia orang-orang yang senantiasa berzikir, menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam ini duduk di sini di majlis. Ada majlis tadi kita baca Yasin, kemudian kita baca Maulid Simtutura, kemudian kita mendengarkan ilmu. Tadi sebelumnya kita dengar tausiah guru kita Al Ustaz Badruz Zaman. Itu dikumpulin jadi majlis zikir dan taklim, gabungan nih, majlis mengingat Allah, kemudian majlis ilmu. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Kemudian di situ ada salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun luar biasa. Jadi rugi orang yang bisa hadir, orang yang masih sehat, panjang umur, luas waktu, nggak bisa hadir di tempat-tempat seperti ini. Ini sangat-sangat rugi. Kita yang di sini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat taufik dan hidayahnya, dengan karunia nikmat-nikmat Allah yang sangat agung, yaitu taufiknya Allah, kita mudah, sangat-sangat mudah bisa berzikir kepada Allah, bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang orang ahli ibadah pun kadang buat menyebut nama Nabi itu sulit, hanya orang-orang pilihan. Kalau masih berzikir kepada Allah, banyak orang-orang di masjid di mana bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau buat menyebut nama kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu
wa ta'ala, yang layak nanti bakal diberikan syafaatul uzma oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu bakal dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kita cinta sama siapa? Sudah pasti kalau kita duduk di sini cinta sama Allah. Sudah pasti kalau kita duduk di sini cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta ini banyak-banyak menyebut nama Allah. Senang kumpul-kumpul di mana disebutkan nama Allah. Senang kumpul-kumpul di mana disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta. Kalau udah cinta udah luar biasa. Kita nggak bisa beramal kayak para ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa beramal seperti para imam besar. Ada yang baca Quran sehari itu apa? 2 kali khatam. Itu al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada yang baca Qur'annya di dalam salatnya 1 kali khatam, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Salat sunnahnya 1000 rakaat. Kita nggak bisa seperti mereka, kita malas. Mau baca Quran aja kadang jarang. Sedikit-sedikit. Tapi dia alhamdulillah dibaca Yasin. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, man qara'aha falahu kama sali qara al-Quran asra marrat. Orang yang membaca Yasin atau kama Rasul SAW. Nabi SAW bersabda, orang yang membaca Yasin itu sama dengan baca Al-Quran hatam 10 kali. Nikmat kan? Nikmat gak? Senang gak? Bahagia gak? Kalau kita lihatin, kita duduk di sini fadilahnya sangat besar. Banyak banget hadis-hadisnya. Banyak banget. Di antaranya hadir majelis ilmu lebih afdal daripada salat sunnah 1000. Lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ada nggak yang bisa menjenguk 1000 orang sakit? Ada nggak yang bisa salat sunnah 1000 rakaat? Jarang kita, ya. Ini nikmat nih, kita syukuri, kita jaga. In kuntu fi nikmatin far'ah. Kalau kita di dalam kenikmatan, jaga tuh nikmat. Jangan sampai lepas. Gimana caranya? Terus bersyukur. Ingat Allah, minta kekuatan Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta ya Allah, tolong saya ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bantu orang tua kami ya Allah. Bantu lingkungan kami, teman-teman kami. Untuk apa? Untuk mengingat Engkau. Untuk mudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, dan bersyukur pada Engkau ya Allah. Senantiasa aku ini lalai kufur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Bantu aku senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur kita diberi sehat, panjang umur, walaupun duit pas-pasan, ya kan, kantong kempes. Tapi bisa zikir. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya diceritakan Imam Abdul Hasan Asyadili ketika melewati jalan, kita melihat seorang pengemis di tengah jalan. Dia matanya buta, tangan kakinya buntung, enggak punya tangan kaki, tapi dia teriak-teriak, alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Terus teriak-teriak begitu. Bahasa saya kaget, ini orang bisa begitu datang, didatangin nama Imam Abu Hasan Asyadili. Wahai fulan, kamu kok bisa menyebut seperti itu? Sedangkan keadaanmu, kamu lihat sendiri. Mata kamu buta, tangan kakimu nggak ada, tapi kamu terus-menerus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu makan disuapin sama orang, makan nggak bisa, tangan kaki nggak punya. Orang nggak punya tangan kaki, enak gak? Nikmat gak kalau kita punya tangan kaki? Satu aja nggak punya, repot. Tangan kaki punya semua, dua-duanya, tapi satu nggak berfungsi gitu. Enak gak kan? Bisa mau mandi susah, mau buang air susah, mau minum susah, mau cari duit susah.
Ini bersyukur sama Allah Ta'ala. Ditanya, kenapa aku tidak bersyukur wahai imam, wahai syekh? Aku ini masih diberikan lisan oleh Allah, masih diberikan hati. Maka aku gunakan nikmat yang dua ini untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran buat kita nih yang lengkap ya, panca inderanya lengkap, komplit. Kalau nggak bisa beribadah, nggak bisa berzikir sama Allah, nggak bisa bersyukur sama Allah, nggak bisa bersolat pada Nabi Muhammad, ini nanti bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana nih? Tangan kamu buat apa, wahai fulan? Matamu buat apa? Pikiranmu, akalmu yang sehat buat apa? Berapa banyak orang badannya gagal, semuanya lengkap tapi otaknya nggak ada, akalnya nggak, gila. Nah, kita punya akal sehat, badan kuat, hati bisa connect dengan sekitar kita, tapi kita bersyukur Allah Ta'ala gara-gara kasih susah sama Allah Ta'ala, diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan pendapatan yang kurang, kita nggak bersyukur. Na'udzubillah min. Maka dari itu bersyukur, tersyukuri deh. Di bulan Maulid ini kita menyambut kelahiran manusia yang mulia, manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang kata Allah Ta'ala, laulaka ma khalaqtul afaq. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtul afaq, aku enggak ciptakan dunia beserta isinya. Alam ini enggak diciptakan melainkan sebab dengan diciptakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bersolawat, rugi kita. Kita enggak mengenang Nabi Muhammad, rugi. Makanya Habib Adam Habsyi menyusun maulid namanya Simtu Turab. Ini luar biasa nih kita baca ini. Ini zaman sekarang nih yang kita ibadah-ibadahnya malas-malas, yang salawatnya jarang-jarang, ini kita gemarin, kita bawa, kita baca. Kalau bisa kita hafalkan, kita cintai, kita baca tiap syair-syairnya. Karena ini menyamakan amalan-amalan orang-orang dulu. Kita baca ini terus, insya Allah kita tetap dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen gak dekat di hari kiamat? Pengen gak bersama dengan Nabi Muhammad SAW? Dikasih minum telaga hautnya Nabi Muhammad SAW, la yadma'u abada, yang tidak akan bakal haus selama-lamanya. Kita kehausan nanti. Dinyatakan di dalam hadis-hadis dan di jembatan Shirathul Mustaqim itu panjangnya perjalanan 1000 tahun. Lurus 1000 tahun tanjakan, 1000 tahun turunan. Kita mau naik apa kita kesana? Mau melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Tipisnya lebih tipis daripada satu rambut dibelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada pedang yang sangat tajam. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan tangannya, ada yang berjalan merangkak, ada yang berjalan naudzubillah dengan kepalanya. Dasar kira-kira. Tergelincir kanan kiri itu kita belayutan aja. Ya kan? Itu siapa yang menyelamatkan kita? Nah, inilah amalan-amalan ini nih, yang seperti ini nih. Ada yang dengan siapa yang niat segala sesuatu kita ngumpul di sini menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bakal diselamatin, ditarik sama Nabi Muhammad. Yang punya amalan sedekah, dia kendaraannya sedekah. Yang punya amalan kurban, dia melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan kurban. Yang punya senang di masjid atau di musola, tiap hari-hari di masjid, mu'allaqun bil masajid, kan ada kan 7 orang golongan yang dapat naungan, yang tidak dia menama, yang nanti di hari kiamat enggak bakal dapat naungan melainkan 7 orang, naungan Allah Ta'ala. Di antaranya rajulun yang hatinya terpaut dengan masjid terus. Ada lagi rajulun yang nasafi ibadatillah. Udah banyak lah, terutama orang yang duduk di sini, anak muda-muda nih. Ya. Naungan kalau kita udah muda-muda ibadah sama Allah Ta'ala. Kalau udah tua mau wajar ya kan. 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun nggak tobat juga, wah kebangetan ya. Tua-tua tuladi namanya. Tapi muda-muda
Bisa ibadah nih duduk-duduk begini nih. Bisa senang dengan Nabi Muhammad SAW luar biasa. Nanti dapat naungan di hari kiamat. Kemudian gampang melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kira-kira mungkin nggak sekedip mata bisa nyampe yang jauhnya masafah alaf yang perjalanan jauhnya tuh ribuan tahun ya. Ukurannya tahun akhirat. Wah, belum lagi ntar ditimbang amal-amal kita. Naudzubillah tuh tiap detik nikmat kita ini ditimbang. Makanya kita minta fadlullah, minta keutamaan Allah, karunia Allah ya Allah, rahmatmu ya Allah. Nah, gimana caranya mendapatkan rahmat Allah? Dengan banyak-banyak mencintai Nabi kita Muhammad, banyak-banyak bersalat pada Nabi Muhammad. Itu dapat rahmat aja. Karena ada orang ibadah 400 tahun. Ketika ditimbang dia protes. Ya Allah, kata Allah Ta'ala, masukkan ya wahai malaikatku, masukkan di fulan bin fulan yang ibadah 400 tahun ke dalam surgaku dengan rahmatku. Protes nih orang ini. Protes. Ya Allah, aku kan udah ibadah, aku nggak mau masuk surga dengan rahmatmu ya Allah. Aku pengen dengan ibadahku, amalanku. Akhirnya ya Allah, baik, ditimbang dah, dicabut ke satu matanya. Orang tersebut ditimbang sama amalnya yang palsu. Beratan mana? Beratan nikmat mata. Ini satu mata aja. Berat. Nah, akhirnya kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, udah masukkan dia ke neraka. Nah, gitu Allah, jangan. Baiklah, aku minta dengan rahmatmu aja ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Kenapa sih mata ini aja satu bisa menandingi amal ibadah yang ratusan tahun? Coba kalau kita lihatin, dengan sebab mata ini kita bisa nggak buat ibadah kalau nggak ada mata? Mau baca Quran nggak punya mata, bisa nggak? Nah, mau jalan ke masjid nggak punya mata, bisa nggak? Mau makan nggak punya mata, bisa nggak? Mau sedekah nggak punya mata, nggak bisa. Nikmat. Ya kan orang-orang buta itu, coba kalau kita lihat orang-orang buta, kira-kira bisa nggak ngeliat warna-warni gitu? Merah, kuning, hijau, pelangi nih ya. Nggak tahu. Bulan bin bulan mukanya kayak apa sih ini? Nggak tahu kita bersyukur. Nah, maka dari itu ya, dengan kita bersyukur menyambut Maulid Nabi Muhammad, hikmahnya apa kita kumpul di sini baca Maulid? Kesimpulannya, banyakin cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tanamkan di hati kita rindu kepada Nabi Muhammad. Angan-angankan, hadirkan Nabi Muhammad SAW ketika kita bersolawat, kita mahlul qiyam tadi, ketika kita bersolawat, membaca Quran, semuanya hadirkan Nabi Muhammad SAW. Banyakin salawat sama Nabi sekutu, minimal kita nih kalau udah begini nih 100 dah, bisa nggak 100 sehari? Bisa nggak? Nggak bisa. Waduh, anak majelis nggak bisa, ada 10 aja deh. Karena ada hadisnya tuh, satu salawat dibalas sama Allah 10 salawat dari Allah, ya, dibalas 10 rahmat Allah. Udah ada cukup, satu aja udah cukup tuh. Wah, jangan. Karena kan ada hadisnya juga, salawat itu apa? Walaupun riya, walaupun apa, tetap dapat pahala. Jadi nggak bakal rugi ya. Wah, jangan hitung-hitungan. Banyak yang salawat sama Nabi Muhammad SAW, biar terdekat aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya. Paling banyak salawat tetap paling dekat dengan Nabi. Mudah-mudahan ya banyakin tanam kita. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, menjadi umat Nabi Muhammad yang cerdas, yang pintar, yang gemar mengkaji ilmu agama, gemar beribadah, semangat terus menggali ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad SAW, dan banyak bersalat sama Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.